di hari terakhir begitu dikasih tahu bahwa ada berita seperti itu, mereka pindah Mas. Yang 3 yang dari SMP Tambak Ramo itu pindah di SMA 3. Saya bertanya kepada temannya kan, kenapa kok sampai nekat bertahan sampai seberani itu. Ternyata salah satu yang dari 3 ini adalah saudara dari Bapak Slamet Warsito. Sebenarnya permasalahan ya klasik sekali ya Mas, setiap tahun terjadi, terutama karena SMA 1 itu SMA favorit ya. Semua orang seluruh kota Pati lah, orang tua yang sudah melek dengan pendidikan, dengan sudah punya pengetahuan pasti akan berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke SMA 1 dengan berbagai macam cara. Karena memang kita ada 5 jalur, zonasi reguler, zonasi khusus, afirmasi, mutasi, dan afirmasi, bisa lewat berbagai macam itu. Jadi sebenarnya yang paling mencolok tuh kemarin kan zonasi, zona yang dengan banyak sekali kakak-kakak yang dipalsukan dengan memindah tempat asalnya ke deket-deket sekolahan gitu, berkembang menjadi ketika zonasi itu sudah terindikasi ada kecurangan dan terbukti, mereka berpindah ke jalur afirmasi yang seharusnya notabene harus untuk orang-orang yang memang tidak mampu, yang memang dikhususkan untuk itu, dimainkan juga dengan mungkin penyertaan PIP, kartu PIP tanpa dilihat mungkin keabsahannya gitu. Kemudian juga yang dimutasi itu juga sama, memasukkan surat pindah orang tuanya yang harusnya minimal bisa 1 tahun, minimal bisa 1 tahun, ketika verifikasi di SMA 2 ditolak, di SMA 1 diterima dengan mengganti surat perpindahan orang tuanya itu. Yang afirmasi seperti itu, yang mutasi seperti itu, yang zona ya pemalsuan, paling banyak pemalsuan kakak. Yang diketahui sejauh ini Bu, ada berapa kakak yang diindikasi dipalsukan? Banyak sekali sih, cuman kemarin tuh saya kan saking banyaknya itu kami ketika di posko pengaduan Cabdin itu kita sampling acak gitu, ada 5 titik koordinasi yang sama, 726, 4 verifikasi di SMA 1, 1 verifikasi di SMK 4, yang salah satunya itu adalah teman anak saya yang dari SD SMP itu temennya, yang kita tahu sekali rumahnya adalah Cangkring itu adalah di Kejuwana. Kalau betul kalau di Cangkring itu memang dia zonanya SMP 1 masuk, sekarang berpindah ke Pelangitan sehingga zonanya masuk ke SMA 1, tapi masih kita cek bahwa rumahnya masih di Cangkring. Sudah ada laporan ke panitia atau saya sudah melaporkan ke Cabdin 3, diterima oleh Mas Andri dan memang terbukti curang. Terus ada tidak lanjut dari panitia yang di SMP di SMA 1 ataupun Cabdin sudah memanggil pihak verifikator dan katanya sudah memverifikasi bahwa titik 726 itu adalah ternyata sawah, yang betul adalah titik mereka itu 500 meter. Jadi itu berurutan 726, 1, 2, 3, 4, 5, yang 4 itu adalah verifikasi di SMK 4, yang 1, 2, 3, 5 verifikasi di SMA 1 dengan petugas verifikasi yang sama. Bu, kalau berarti ini indikasi kecurangannya ini di siapa Bu ini? Di sekolahnya atau di cabangnya? Kita belum tahu pasti karena ya itu tadi ada modus-modus yang belum tentu semua salah panitia atau di capilnya, tapi ternyata memang ditemukan itu gitu loh Mas. Makanya kita bisa lihat itu kecurangan itu ada di mana ketika kita bisa buka data kakaknya gitu. Nah, di Capil sendiri kita tidak bisa, yang bisa mengakses itu adalah Cabdin dan Capil, karena saat ini SMA 1 hanya sebagai operator ya, dan sistemnya sudah ditutup.
Jadi yang bisa mengakses itu adalah Capdin 3 depan kantor SMA 1 Pati sama Capil. Bu, ini kan setelah Ibu laporan ke Capdin adanya kecurangan, terus juga panitia SMA 1 dipanggil. Ya. Seperti apa, Bu? Yang anak-anak itu masih gimana? Masih di sana atau gimana? Yang 5 itu khususnya, yang 5 itu yang 3 dari SMP 2 Tambaramo sudah berpindah ke SMA 3, yang 2 masih bertahan di situ karena terjebak tidak tahu bahwa yang 3 itu sudah pindah gitu. Jadi awalnya itu yang 1 yang verifikasi di SMK 4 itu sudah pindah di SMA. Saya di Japri, Mas. Jadi, Ibu apakah yang 726 atas nama Dita Horinisa terindikasi melakukan kecurangan? Saya bilang iya. Padahal saat itu saya belum memverifikasi kakaknya dia itu asli atau enggak, tapi saya bilang iya saja gitu. Setelah dia Japri saya hilang tuh di SMA 1, dia pindah di SMA 3. Tapi yang 4 ini ngeyel karena mereka tidak masuk di grup tele kan. Di hari terakhir begitu dikasih tahu bahwa ada berita seperti itu, mereka pindah, Mas. Yang 3 yang dari SMA Tambaramo itu pindah di SMA 3. Saya bertanya kepada temannya kan, kenapa kok sampai nekat bertahan sampai seberani itu. Ternyata salah satu yang dari 3 ini adalah saudara dari Bapak Slamet Warsito. Sekarang tuh anaknya pindah di mana, Bu? SMA 3. SMA 3. Bu, mungkin setelah dikonfirmasi ke panitia tadi ke SMA 1 itu tanggapan dari panitia seperti apa, Bu? Ya seperti itu, mereka masih merasa tidak bersalah karena SMA 1 sebagai operator hanya punya juknisnya adalah ketika kakak itu di-scan aktif dan update sudah selesai. Dia tidak mempunyai akses untuk kakaknya asli apa enggak, ini enggak, itu enggak. Jadi ketika batasannya cuman aktif dan update, sudah gitu sudah selesai. Sama dengan afirmasi. Afirmasi itu tidak bukan pilihan kita ya. Jadi diisi di awal, tapi kata juga bisa itu masuk ke dalam situ, nggak tahu caranya gimana. Sebenarnya kalau afirmasi itu kan kita harus pada saat pembuatan akun kita tuh harus sudah upload syarat-syarat itu, Mas. Jadi masalahnya tuh kan yang kelihatan tuh gini, ini kok bisa ya, apa sudah dipersiapkan dari dulu, dari awal dia pakai afirmasi jika zona tersingkir atau gimana. Tapi nyatanya semua yang tersingkir dari zona itu pindahnya ke afirmasi semua. Jadi afirmasi tahun ini full di SMA 1 sehingga menggeser yang di zona regulernya berkurang. Jadi ketika afirmasi bertambah, zona reguler berkurang. Di panitia PPDB sendiri itu ada tim verifikatornya apa enggak? Ada. Ada. Cuman ya hanya sebatas memverifikasi, bukan memvalidasi ya. Katanya sih ini sudah dirilis sih, pengumuman itu resmi itu akan ditindak ketika daftar ulang. Pertanyaannya, ketika SMA 1 itu kehilangan banyak siswa nih, akan banyak bangku kosong kan. Buat siapakah bangku kosong itu? Bisa jadi buat dari mereka yang terusir nanti balik lagi, atau dia mereka sementara sekolah di mana dulu nanti balik lagi, ya nggak tahu lu alam. Dengan adanya kakak yang bermasalah, maka salah satunya jalan keluar bisa dideteksi ketika mereka melakukan daftar ulang keaslian dari kakak dan seterusnya. Itu harapan saya, daftar ulang nanti bisa melihat apakah kakak dan lain sebagainya itu asli atau betul-betul benar dan tidak bermasalah, itu tidak didaftar ulang. Nah, ketika daftar ulang itu nanti dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan surat pernyataan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan juknis yang ada, seperti itu. Juknis yang ada itu seperti apa, Pak? Artinya Juknis PPDB, yeah. Juknis PPDB dengan surat pernyataan keaslian dari keaslian dokumen. Artinya akan dilakukan pendatalan terus. Kalau dilihat dari juknis, maka di situ didapatkan kalau tidak sesuai, maka akan ada tindakan, mungkin dibatalkan penerimaannya.